Kabar menggembirakan datang bagi calon jamaah haji asal Yogyakarta dan sekitarnya. Mulai musim haji tahun 2026, mereka tidak perlu lagi berangkat ke embarkasi Donohudan di Boyolali untuk proses pemberangkatan haji. Karena Kementerian Agama DIY telah menggagas konsep embarkasi haji berbasis hotel untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang akan berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Untuk rencana tahun 2026 ini, khusus untuk daerah istimewa Jakarta memang mengupayakan untuk inovasi layanan, yaitu dengan melaksanakan harapan bisa terselenggara embarkasi di Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Tentunya infrastruktur harus sudah tersedia di sana. Nah, di situ sudah ada hotel-hotel, dan itu setelah dikaji beberapa dalam studi kelayakan itu sangat memungkinkan untuk digunakan untuk pondokan jemaah. Dan Zia ini itu kan posisinya di sebelah barat untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY ya. Jadi bisa untuk memecah kerumunan jemaah yang keberangkatan dari Solo yang sekian 95 kloter. Itu kan cukup melelahkan, panjang, dan juga perjalanan dari misalnya Jawa Tengah yang bagian barat seperti Cilacap menuju ke Solo itu bisa sampai 5-6 jam, itu juga membutuhkan kelelahan jemaah. Kemudian ada pemikiran mengoptimalkan Zia yang sudah terbangun dengan representatif, dan itu didukung oleh Pemprov DIY dan juga stakeholder terkait seperti Angkasa Pura, kemudian pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan juga stakeholder terkait dengan kelayaan penggunaan Zia itu. Dan itu disupport pula oleh pemerintah pusat. Sudah beberapa kali disurvei, dan tahun ini sudah ada bahkan Badan Penyelenggara Ibadah Haji pun sudah turun untuk melakukan mitigasi, kemudian pemetaan kira-kira layak atau tidaknya. Dan kemarin puncaknya adalah di minggu kemarin itu Komisi 8 itu juga merespon usulan itu, kemudian melakukan kajian, kemudian datang langsung ke lokasi untuk melakukan istilahnya mengkaji informasi terkini dan juga dari sumber yang ada di sana. Dan itu bahkan diangkat sebagai sebuah inovasi layanan embarkasi berbasis hotel, di mana di seluruh tanah air ini belum ada. Dan itu sangat memungkinkan lagi, apalagi diambil presisi linearitas jemaah yang tadi belum merasa layanan sebagaimana hotel, dan di situ nanti jemaah itu di Mekah maupun di Madinah itu akan layanan seperti hotel layaknya nanti yang akan digunakan di Kulon Progo. Itu cukup memberikan gambaran bahwa dia nanti ini loh, nanti di Arab Saudi dan di Mekah maupun Madinah itu hotelnya hotel seperti ini. Nah, ini memberikan gambaran sejak awal, sehingga kalau di embarkasi Solo itu kan tidak berbasis hotel, sehingga ya satu hotel itu untuk satu kamar itu untuk 20 orang, 10 orang. Kalau di Kulon Progo bisa 4-5 orang. Itu sama dengan yang di Arab Saudi dan di Madinah, di Mekah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Satu, ya, untuk keuntungan para jemaah tentunya tadi linearitas tentang penggunaan hotel ini, sehingga nanti jemaah itu terbiasa dengan fasilitas hotel. Karena jemaah kita itu dari berbagai daerah, ada juga yang belum sama sekali mengenal hotel, bahkan bagaimana mengoperasikan lift, kemudian satu kamar itu berapa orang, itu nanti ini hampir gambaran sama dengan Arab Saudi. Jadi satu, ini memberikan gambaran real pada jemaah itu. Yang kedua, tentunya jemaah ini dari sisi perjalanan saat dari tempat kedudukan, misalnya kota Yogyakarta lah, mau ke Kulon Progo tidak terlalu jauh, sehingga tingkat kelelahan jemaah itu juga akan lebih efektif, sehingga kendala-kendala kesehatan yang kemudian HB-nya turun, kayak kelelahan, itu nanti bisa ditekan. Kira-kira seperti itu ya. Persentase untuk layak terbang itu semakin tinggi daripada perjalanan yang jauh kemudian melelahkan dan kemudian berdampak pada kesehatan jemaah yang kurang baik. Kira-kira seperti itu.